Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu diberikan kepada kita, nikmat sehat, taufik dan hidayah, kecukupan rezeki, dan tentunya nikmat terbesar yakni nikmat Islam dan iman, sehingga kita dapat satu rahim hadir di sini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, tabiun, nabi, tabiin, dan semoga kita sebagai umatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kelak mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Yang kami muliakan guru kami Al-Mukarram Ustadz Haji Arwani marhum MAG. Terima kasih atas kesediaannya telah hadir di tengah kita saat ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati. Sebelum kita mulai taklim pada malam ini, marilah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga menambah keberkahan dan keridhaan Allah acara pengajian malam ini. Ala hajin niyah wa likulli niyatin sholihah wa ala ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 29 sampai 33 yang akan dibacakan oleh Bunda Haja Deli Eva. Untuk waktunya kami persilakan. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu
nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula. Faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Baru saja kita bersama-sama telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca maupun kita yang mendengarkannya mendapat pahala dan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat tetap terus istiqomah dalam ketakwaan. Para hadirin jamaah, tibalah saatnya ke acara inti kita, yaitu kajian hadis dan tafsir yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Arwani Marhum M.Ag. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan kepada pembawa acara Ibu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sampaikan puja-puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menurunkan Al-Qur'anul Karim untuk dijadikan sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai nur, cahaya yang menerangi hidup kita di dunia, cahaya yang menerangi kehidupan kita di alam barzakh, dan syafaat bagi kita di alam akhirat, sehingga
dengan syafaat Al-Quran, dengan syafaat baginda Rasul, kelak kita optimis, kelak kita semuanya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam senantiasa kita persembahkan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menjadi nur, menjadi cahaya, sebagaimana sering kita ungkapkan pujian kepada baginda Rasul dengan kalimat anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Ya Rasul, engkau adalah matahari. Ya Rasul, engkau adalah rembulan. Ya Rasul, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Ungkapan pujian ini bukan tanpa alasan, tapi memang Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah bahwa Allah menyatakan qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu dari Allah nur, cahaya yang nyata, kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Nah, cahaya ini yang dimaksud adalah Nabi Yuna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbanyaklah sholawat pada baginda Rasul supaya hidup kita diterangi oleh cahaya. Cahaya itu bersumber tentunya Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang satu di antara nama Allah adalah An-Nur, sumber cahaya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita berdoa minta kepada Allah, ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami semua pada malam hari ini. Amin. Dengan sebab membaca dan mengkaji Al-Quranul Karim, ilmu yang manfaat buat kami dan anak cucu kami. Oh, anugerahkanlah kepada kami pemahaman yang luas dan mendalam. Ya Allah, dimohon kepadamu agar Al-Quran ini selalu kami baca, kami pelajari hingga akhir hayat kami. amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat pada pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, materi kajian kita pada malam Rabu ini adalah surah Al-Baqarah ayat 34. Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua yang hadir, terutama kepada pembaca Al-Quran. Tadi kan kegiatan kita telah dibuka oleh pembaca kita, lanjutkan dengan tilawah Al-Quran. Semoga setiap huruf yang telah dibaca oleh siapa tadi, Bu Ina? Bu Devi Eva, dengan bacaan yang tartil, semoga satu hurufnya mendatangkan 10 kebaikan dari Allah buat Ibu Deli Eva dan buat kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Satu huruf kalau dibaca secara tartil, secara tajwid, 10 kebaikan Allah berikan buat yang membaca, juga buat kita yang mendengar. Amin. Surah Al-Baqarah ayat 34. Kita lihat langsung di layar HP kita atau di layar notebook kita, laptop kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 34. Kita ulas sedikit ahkamut tajwidnya, baru nanti kita praktek membacanya. Wa idz qulna, huruf dal berbaris sukun, jangan dibaca mantul. Jangan dibaca wa idz, jangan. Karena zal tidak punya sifat qalqalah. Yang tahu nggak sifat huruf dal apa saja? 1.
Hamas atau jahar? Jahar, Ustaz. Emas. Jahar. Hamas atau jahar? Amat Jahar. Ya. Yang kedua, coba huruf dal ini sifatnya syiddah atau rokhawah? Tidak. Tidak. Betul, rokhawah. Wah. Tidak. Ayo. Ustaz bisa banget mana. Iya. Yang syiddah itu ajid kotin bakat dal. Ya. Kemudian istiqlal atau istiqlal. Ismat. Nah, itu beberapa. Dan masih ada lagi sifat-sifat yang lain. Wa Istifal. idahnya gigi ya. Bisa lihat saya. Wa id. Lidahnya seperti ini. Awas jangan wa id ya. Ulna nanya panjang ya. Dikasih lingkaran wa id. Ulna naknya matobi'i lil malaika al malaika dua kasih temunya matobi'i dengan hamzah dalam satu kata yaitu malaika. Satu kata malaika. Kemudian malaikatis judu panjang dua harokat matobi'i. Li adama. Adamnya panjang dua harokat tapi bukan matobi'i apa? Badal. Mad badal. Awal. Fasajadu pasti dengan hamzah di lain kata. Fasajadu duknya matobi'i, hamzahnya pada kata illa. Ketika bertemu matobi'i dengan hamzah cuma di lain kata terjadilah mad jaizmun. Kalau nggak ketemu berarti waqaf, maka tidak ada mad jaizmun fasil kalau kita bacanya fasajadu, berhenti di situ. Fasajadu berhenti itu, maka tidak bertemu matobi'idu dengan illa. Sehingga dunya dua harokat hukumnya matobi'i. Ketika ditemukan, ketika diwasolkan maksud saya, bertemulah du dengan illa, terjadilah mad jaizmun fasil. Fasajadu panjangnya 4 harokat. Matalin. Illa iblis. Berarti di sini biasanya di mushaf Al-Qur'an iblis ya. Illa iblis. Nah, berarti di mad jaizmun fasil. Jadi berhenti saja pada kata iblis, maka terjadilah mad arid lis. Di situ ada takhallus nggak? Hah? Ada. Kalau mad arid pun ada. Takhallus bil mad. Itu takhallus Bil mad. bil mad. Izarnya ada nggak izar? Iblis 6 harokat, iblis 4 harokat, atau iblis 2 harokat. Di kata iblis itu kalau di mushaf Al-Quran yang lain ada tanda waqaf qaf lam. Maka nanti praktek bacanya berarti iblis. Ya berhenti aja di iblis, tapi jangan sambil tengok kanan kiri ya. Aba wastakbara wa kana. Aba 2 harokat mata tabi'i ya.
Ya, wastakbaro. Coba Bapak kita nih. Aba itu matri. Wastakbaro. Ya. Nah, sesudah aba ada kata yang awali huruf ataf wastakbaro. Nah, di atas huruf alif sesudah wawu itu ada tanda. Saya mau kasih tahu. Nah, itu ra'sus shad. Itu ra'sus shad, itu kepala shad. Tanda itu kepala shad, tanda itu khusus diberikan pada huruf alif yang merupakan hamzah wasol. Hamzah wasol. Iya. Jadi kepala shad itu singkatan dari wasol. Wasol itu kan hurufnya ada 3, wawu sama lam. Jadi boleh berhenti ya Ustaz ya. Jadi shad, kepala shad. Wasol sambung. Ya, artinya kalau dibaca wasol, alif itu jadi tidak muncul dalam bacaan. Jadi dipanjangin jangan begitu. Nanti langsung. Bapak Ibu ada Masuk ke sin ya. alif hamzah wasol. Ya, wastakbaro itu alifnya adalah hamzah wasol. Tahunya dari mana? Ada tanda kepala shad di atasnya. Nggak ada kepala shad. Iya, ini biasanya tanda kepala shad itu ada pada mushaf Al-Qur'an cetakan Madinah. Oh, ini cetakan Seperti yang sekarang ini cetakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau di Indonesia, terbitan Indonesia kepala shad nggak ada. Ya, karena orang paham semua tentang hamzah wasol. Anggapnya sudah paham semua. Terutama para peserta yang hadir pada malam hari ini. Kalau ditanya tentang hamzah wasol, udah nggak usah ditanya. Insya Allah. Wastakbaro wa kana panjang 2 harokat matobi'i. Minal kafirin, ada tanda kepala shad lagi nggak tuh di atas huruf alif? Coba lihat di tayangan. Ada Ustaz. Ada. Itu tanda hamzah wasal. Walaupun tidak semua terbitan Al-Qur'an ya meletakkan tanda tersebut di atas alif. Kalau kita pegang mushaf Al-Qur'an cetakan Madinah atau cetakan Timur Tengah, nah kita lihat ada tanda begitu, kita nggak bertanya-tanya lagi, kita udah tahu oh itu tanda khusus buat hamzah wasal. Minal kafirin, al-kafirin, alif lam apa? Komaria. Alif lam komaria. Itu hukumnya izhar kafirin panjang 2 harokat. Sebenarnya alif shogirah, alif yang kiri. Coba ro berbaris kasro dibaca taf atau tarkik? Tarkik. Tipis. Apa arti tarkik? Tipis. Ya, arti tarkik tipis. Dulu sebelum nikah. Arif. Slim. Ya, mat arif disukun. Nunnya dibaca jelas, boleh didengungkan karena tidak ada di atasnya, maka disebut dengan izhar mutlaq.
Demikian menjelaskan tentang hukum-hukum tajwid sepintas saja ya. Dilaksanakan sebagai panduan buat kita agar lebih memperhatikan kaidah-kaidah tajwid dalam bacaan Al-Quran kita. Selanjutnya kita praktek dengan lagu Murattal Ras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fastajadu illa iblis. 1, 2, 3. Tarik nafas. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wa li Adam fasajadu illa iblis. Sampai berlapas masuk. Adam fasajadu illa iblis. Iblis. Wa kana minal kafirin. 1, 2, 3. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Kita ya, sekarang berikan kesempatan beberapa pembaca. Satu pembaca, silakan. Siapa yang siap baca? Bu Ina. Boleh coba baca, Ustaz? Siapa? Rosmaldina, Ustaz. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Silakan. Kedengar Ustaz. Kedengaran, Bu. Ayo, Bu. Terus, Bu. Wa Ya, idh silakan. qulna Ya, lil silakan. malaikati isjudu li Adam. Putus. Maaf Ustaz, nggak kuat, bentar Ustaz. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, bagus. Alhamdulillah. Selanjutnya. Bapak-bapak ada yang baca, mau baca, Bapak? Silakan tolong dipandu Bu Roro atau Bu Ina, silakan. Bapak-bapak ada yang mau baca? Silakan. Boleh saya baca. Siapa, Pak? Wahid. Oke, Pak Wahid, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hilang suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna lil malaikati isjudu Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bagus, alhamdulillah. Silakan dilanjut Bu Roro, Bu Ina. Lagi? Ada yang berminat lagi, Ibu-ibu? Atau Bapak-bapak lagi? Saya Silakan, ya Bu. baca. Saya Bu baca Kinemo, Bu Bu Roro. Ana. Silakan. Iya, Bu Ana. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Ya, Ustadz. Ulang. Halo. Ustazah, aku mau coba dong. Ya, siapa, Bu? Arianti. Oke, Bu Arianti. Oke, silakan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Lanjut. Pak Ustadz. Pak Bagus. Ustadz, satu lagi Bapak-bapak ya kali Pak Ustadz ya. Nanti Ya, setelah itu saya. dibatasi. Ya. Silakan Pak Irman. Ya, Pak silakan. Ustadz dibatasi berapa Pak Ustadz? Kayaknya di rumah. Ya, silakan. Ya, Pak sekarang Irman, ya, Pak. silakan, Dua Pak. pembaca lagi deh sesudah ini. Sesudah ini dua pembaca lagi dari kelas menengah. Minasyaitonir rajim.
Li Adama, A-nya panjangin. Adama. Yang apa? Li Adama. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan, ya bagus Pak Irman dari kelas menengah 2. Perwakilannya siapa? Kalau tidak ada dari persilakan Ibu Sarmaini. Ibu Sarmaini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulna lil malaikati li Adama fasajadu illa iblis wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Intip-intip. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, siapa yang siap? Saya siap. Ibu Fathillah, silakan. Apa Pak Fathillah? Coba Ibu. Ya, silakan Bu Dian Yuli. Ya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati Wa il kulna, nanya panjangin. Adam. Bu Dian, nanya dipanjangin. Wa il kulna. Kedengaran nggak Ustaz? yang bersih. Wa iz Ya, wa il kulna. Wa iz qulna lil malaikati isjudu ila Adama fasajadu. Bukan ila Adama, li Adama, li Adama. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Baik, Maaf. saya persilakan Bu Dian terus berlatih. Saya persilakan Ibu Farida dari menengah 2. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Illa, ilahnya kurang panjang. Oh ya.
illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Ya. Ya, alhamdulillah, semoga makin tartil. Ibu Siti Asmona. Siap-siap sesudah ini Ibu Siti Asmona dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Shadaqallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Dari bapak-bapaknya saya persilakan Pak Isro. Pak Isro. Baik, Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Makasih, Ustaz. Berikutnya masih ada waktu. Pak Wilfi. Bapak-bapak, Pak Wilfi. Baik, Pak Ustadz ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastaghbaru wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Wilfi, tolong diulang dari aba wastakbaro. Tolong diulang aba wastakbaro. Aba wastakbaro, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Salah ya, Pak Ustadz? Alhamdulillah. Penutup untuk malam ini Ibu Soraya. Kak Ustadz lagi di mobil, nggak bawa bukunya nih. Coba ya Ustadz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba Coba li adama fasajadu. Dari li adama fasajadu. Li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Hati-hati wastakbaro, kafnya jangan dipantulkan.
Halo, Ustaz. Baik, ya, alhamdulillah. Itu bawa bacaan. Ya, hati-hati wastakbaro. Ya, nggak apa-apa, cukup. Ya, Ustaz. Makasih. Ya, Betul. ya, sama-sama. Wastakbaro, Bapak Ibu hadirin, wastakbaro itu ada kaf sukun, hati-hati jangan sampai dipantulkan. Wastakbaro, jangan sampai wastake, hati-hati. Ya. Wastakbaro. Ya. Wastakbaro wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Wastakbaro. Ya. Wastakbaro salah ya. Alhamdulillah kita telah berlatih bersama-sama, juga telah diberikan kesempatan beberapa pembaca, beberapa qori dan qori'ah. Ini qori dan qori'ah yang tampil malam ini adalah qori-qori'ah yang sudah punya nama semua. Punya nama semua, Ustaz. Iya. Ya, terang aja. Kalau nggak bisa. Namanya Ya, memang punya nama, Ustaz. Janji Pak Ustaz. Nggak hadir. Ada aja. Semoga Namanya nggak hadir. terus termotivasi untuk Ya, nggak bisa membaca dipanggil, nggak ada dan namanya. mempelajari Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran dibaca dengan tartil, Al-Quran dibaca dengan nazam, Al-Quran dibaca dengan bertajwid, akan menambah keindahan Al-Quran itu sendiri. Semoga yang membaca maupun yang mendengar semuanya dapat limpahan nikmat, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan masuk pada kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah. Tolong kepada Ibu Mitra Narulita sebagai host untuk menayangkan kembali ayat 34 surah Al-Baqarah supaya lebih jelas. Qulna lil malaikatis Menayangkan surah Al-Baqarah ayat 34. Terima kasih. Mitra. Sudah belum Bapak Ibu surah Baqarah ayat 34? Sudah. Alhamdulillah. Sudah ya? Siap, ya sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Semoga kita semua makin disayang dan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qulna wa ya, bisa disebut wawu atof, bisa juga disebut wawu harfu istinaf. Dan jika atau ketika, dan ketika. Qulna ini gabungan dari qala dan nahnu. Gabungan dari qala fi'il madhi dengan fa'il berupa isim domir nahnu. Kalau digabungkan antara qala dan nahnu, maka terbentuklah kalimat qulna. Qala artinya berkata, nahnu kita berkata kami. Digabungkan jadi qulna berarti kami telah berkata. Tapi karena yang jadi fa'il adalah Allah, maka kita terjemahkan dan ketika kami berfirman.
Ya, ketika kami berkata, kami Allah berfirman. Lil, jelas ya. Jadi wawu di sini artinya dan, il ketika atau jika. Kulna gabungan antara qala dengan nahnu. Sehingga terbentuklah kata atau kalimat kulna yang artinya kami telah berfirman atau kami telah berkata. Kami di sini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kan tunggal. Bapak Ibu, saudara sekalian, Allah itu kan ahad. Allah itu kan tunggal. Tapi kenapa di ayat ini kok Allah membahasakan zatnya dengan kami? Padahal Allah tunggal. Kenapa ya? Dalam tinjauan ilmu tafsir, kalau Allah menggunakan kata kami, itu berarti lita'zim, untuk mengagungkan dan membesarkan Allah zat yang maha besar. Kalau Allah menggunakan kata kami dalam Al-Quran, makna yang pertama lita'zim, mengagungkan Allah. Yang kedua, kalau Allah menggunakan kata kami, maknanya adalah ada keterlibatan unsur lain. Ada keterlibatan unsur lain. Seperti dalam surah Qad khalaqnal insana. Sungguh telah menciptakan. Kenapa Allah menggunakan kata kami di sini? Di ayat ini ada ayat laqad khalaqnal insana. Karena dalam proses penciptaan manusia ada keterlibatan manusia. Bukankah anak itu lahir karena keterlibatan ayah dan ibunya? Maka teori tadi benar bahwa kalau Allah menggunakan kata kami, maknanya kalau daklit takzim. Yang kedua, karena ada keterlibatan pihak lain. Nah, pada ayat ini litakzim, dan ketika kami dan instruksi memberikan perintah kepada siapa? Lil malaikati. Ini harfu jarrin. Ya, li. Harfu jar selain li apa? Min, Bi, iya, bi, an, ala, an, i. Dan masih ada lagi harfu jarin lainnya. Nah, di ayat ini li harfu jarin artinya kepada. Dan ketika kami, kata Allah, memberikan instruksi, mengatakan malaika kepada malaika. Malaika itu bentuk jama apa bentuk mufrad? Jama. Bentuk jama. Malaikati kepada para malaikat, karena malaikat ini bentuk jama, plural. Bentuk singularnya, bentuk mufradnya adalah malakun. Yang menjadi lawan bicaranya Allah bukan satu malaikat, tapi sekian banyak malaikat. Maka digunakan malaikah, bukan lil maki, tetapi lil malaikah, kepada para malaikat. Apa perintah Allah kepada para malaikat? Usjudu. Usjudu. Kalau dia menjadi awal awal bacaan, maka alifnya dibaca dengan dhamma karena bentuknya fi'il amr, mengikuti baris huruf yang ketiga. Huruf ketiganya jim berbaris dhamma, maka hamzah wasolnya yang berupa alif itu dibaca dengan baris dhamma. Usjudu kalau menjadi awal bacaan. Kalau diwasolkan dengan kata sebelumnya, hamzahnya tidak dibaca karena hamzah wasol. Usjudu atau bentuk mufradnya usjud. Karena banyak yang jadi lawan bicara tambahkan wawu dan alif. Dulu. Bersujudlah kalian. Karena bentuknya fi'il amr. Bersujudlah kalian.
Fi'il madhi usjudu apa? Sajadah apa? Sajadah kalau Sajadah. tunggal. Kalau rame-rame sajadah satu. Kalau dua sajadah. Kalau rame-rame sajadu. Yasjudu. Kalau banyak sajadu. Amarnya usjudu. Bersujudlah kalian. Bersujudlah kalian. Sujud yang dimaksud pada ayat ini bukan sujud seperti kita sholat meletakkan dahi kita di lantai, di tanah, di bumi, meletakkan kedua telapak tangan kita, meletakkan kedua lutut kanan dan kiri kita ke tempat sujud. Bukan itu. Ya, sujud tahiyyah, sujud penghormatan dengan cara membungkukkan badan seperti orang Jepang. Arigato, arigato, begitu. Yang membungkukkan badan. Ya, ini bukan sujud seperti kita sholat, tapi sujud dalam rangka littahiyyah walit ta'zim. Sujud penghormatan, sujud pengagungan kepada Allah yang telah menciptakan manusia yang bernama Nabi Yuna Adam sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia. Sekali lagi saya tegaskan bahwa berdasarkan tinjauan tafsir, sujud pada ayat ini bukanlah sujud sholat, tapi sujud tahiyyah wa ta'zim. Sujud penghormatan dan pengagungan kepada Allah yang telah menciptakan Nabi. Dan si sujudnya dengan membungkukkan badan. Begitu saja. Dengan membungkukkan badan. Oke. Sujudnya kepada siapa? Li Adam, kepada Adam. Tapi bukan sujud ibadah. Bukan sujud ibadah, bukan sujud seperti kita sholat, tapi sujud penghormatan dan pengagungan kepada Allah yang telah menciptakan Adam dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Adam diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tampan rupawan, gagah perkasa, dengan perut yang six pack, bukan one pack. Jadi memang Allah sudah bentuk Nabi Adam sebagai manusia pertama, sebagai Abul Bashar dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Terlepas dari perdebatan di antara para cendekiawan tentang apakah Adam betul-betul manusia pertama atau bukan. Yang jelas Adam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Sujudlah kalian kepada Adam dengan sujud penghormatan dan pengagungan. Fasjadu. Nah ini kalimatnya, kalimat penting ini. Fasjadu. Diawali huruf apa? Ini huruf apa? Jawab. Huruf atof. Huruf atof sebagai jawab syarat dari in yang di awal ayat tadi. Namanya harfu syartin. Jawab syaratnya ada pada kata fasajadu. Fa-nya di sini harfu atin yang maknanya langsung. Berarti itu malaikat begitu mendapatkan perintah dari Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, enggak pakai entar-entar, langsung mereka sujud. Tidak pakai ditunda ketika mereka mendapatkan perintah dari Allah, enggak pakai tarsok, enggak. Dijawab dengan entar, akhirnya jadi terlantar. Suara saya masih jelas? Masih, Ustaz. Masih. Baik. Huruf atau fa itu bermakna langsung.
ketika mereka mendapatkan perintah, mereka langsung bersujud, tidak pakai nanti-nanti. Ini pelajaran buat kita, bahwa kalau perintah itu datang dari Allah dan Rasul-Nya, seperti perintah sholat 5 waktu, ketika kita mendengar kumandang adzan, maka idealnya ketika kita mendengar kumandang adzan, saat itu kita tidak sedang dalam keadaan darurat, segeralah penuhi panggilan Allah untuk siap-siap melaksanakan sholat. Katakan tidak dalam keadaan darurat ya. Dalam keadaan misalnya ibu mau melahirkan, nanti aja lahirannya, sholat dulu, ya keburu meletus. Jadi kalau tidak dalam keadaan darurat, ketika perintah sholat itu datang kepada kita, fasallu, maka segeralah kita sholat, jangan pakai ditunda-tunda. Ada nasihat yang bagus banget untuk kita perhatikan dan kita amalkan. Berbunyi nasihat itu, ajilu bis sholati qoblal faut. Segeralah engkau sholat sebelum waktunya habis. Wa ajibu bitaubati qoblal maut. Segeralah engkau bertobat kepada Allah sebelum ajalmu tiba. Untuk urusan ibadah, untuk urusan perintah Allah, kita mencontoh apa yang dilakukan oleh para malaikat ketika mereka diperintahkan sujud. Fasajadu, langsung sujud. Fasallu, langsung sholat. Kita lagi banyak duit, secara ekonomi kita mampu, kemudian kondisinya juga sedang aman-aman. Kondisinya aman, kitanya mampu, punya duit, segeralah laksanakan umroh ataupun haji. Jangan dinanti-nanti. Punya duit, punya kesempatan, segeralah daftar umroh. Kemana daftarnya? Ke ADR Tour yang kantornya ada di Joglo. Asik. Promosi. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan ini jadi doa buat kita semua. Yang penting kalau ada kemauan dan niat. Mungkin pakai mencontoh apa yang dilakukan oleh para malaikat. Suaranya putus-putus, nggak kedengeran. Putus. Sebentar. Promosinya nggak kedengeran. Promosinya nggak komplit. Kalau bisa yang lain speakernya di off dulu biar Ustaz suaranya biar jelas. Baik, speakernya, mikrofonnya coba di off, siapa tahu. Handphone ya, Bu Kinana. Saya coba pakai handphone. Siapa tahu dengan handphone handphone saya juga terlihat ini sinyalnya agak lemah ini. Sekarang bagus, Ustaz. Sekarang sudah bagus. Baik, terima kasih sudah mengkondisikan suaranya jadi jelas. Insya Allah. Jadi contoh apa yang dilakukan para malaikat, fastajadu, mereka langsung sujud dalam urusan ibadah, dalam urusan kebaikan. Perintah Allah Rasulnya datang kepada kita. Pelajaran yang bisa kita ambil dari para malaikat, sami'na wa atokna, kerjakan tanpa keraguan dengan iman yang mantap dan tidak ditunda-tunda. Langsung eksekusi. Langsung laksanakan, jangan pakai ditunda-tunda. Illa iblis. Ternyata ketika semua malaikat langsung sujud mengikuti dan mematuhi perintah Allah, mereka langsung sujud, semua malaikat sujud. Ternyata ada di antara yang hadir dan satu-satunya yang hadir tidak sujud. Apa dia?
Eng ing eng. Siapa dia? Illa iblis. Iblis yang punya Ternyata dia adalah iblis. Ya. Jadi iblis adalah satu-satunya yang hadir yang tidak mau sujud mengikuti perintah dan mematuhi perintah Allah. Tidak mau patuh terhadap perintah Allah. Tidak mau tunduk terhadap perintah Allah. Padahal yang memberikan perintah Allah, sang pencipta langit dan bumi. Padahal yang memberikan instruksi Allah yang menciptakan bangsa malaikat, bangsa jin, bangsa manusia, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Alam semesta ini yang memberikan perintah. Iblis dengan pongahnya, dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dia tidak mau tunduk terhadap perintah Allah. Tidak mau tunduk terhadap perintah Allah. Padahal yang nyuruh Allah, coba itu. Allah yang nyuruh langsung di hadapannya. Dia enggan, dia menolak perintah Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, iblis ini nama aslinya adalah Azazil. Iblis ini nama aslinya adalah Azazil. Azazil itu artinya hebat. Azazil itu artinya kuat. Azazul itu artinya perkasa. Sementara iblis itu artinya yang putus asa. Maka jangan jadi orang yang putus asa. Sebab orang yang putus asa itu mengingatkan kita kepada iblis yang arti dasarnya adalah al-futus al-asa'u. Suara saya terdengar ya, Bu Nana? Masih Ustadz, masih jelas. Jelas Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jangan punya sikap putus asa. Miliki optimisme yang tinggi. Maka slogan kita apa? Slogan Hilang timbul. kita? Terus. Semangat terus. Ya, semangat terus semangat. Jangan mudah putus asa. Jangan gampang putus asa. Jangan putus asa. Optimisme harus kita bangun. Agama mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang punya kepercayaan diri. Agama mendidik kita agar kita punya optimisme. La tai'asu min rauhillah. Atau dalam ungkapannya la tai'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tak mungkin Allah berikan ujian dalam hidup ini kecuali kita memang dinilai layak untuk menyelesaikan ujian itu. Allah itu bakalan turunkan ujian kecuali Allah menilai kita itu memang memiliki kemampuan untuk mengatasi itu. Jadi illa iblis, iblis adalah satu-satunya makhluk Allah yang hadir waktu itu yang tidak mau sujud mengikuti perintah Allah. Jadi esensinya itu bukan sujud kepada Adamnya, esensi itu kepatuhannya kepada perintah Allah. Dan itu tunduk terhadap perintah Allah, padahal yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajarannya, satu, dari kata iblis ini, jangan jadi orang yang putus asa. Yang kedua, perintah Allah jangan ditolak. Jangan diabaikan. Perintah Allah bukan untuk ditolak, dilaksanakan. Illa iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Allah. Para malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari nur, dari cahaya. Sementara iblis adalah makhluk Allah yang tercipta dari nar, api.
Ya, malaikat dilingkari merah, bagus. Malaikat itu tercipta dari cahaya. Karena malaikat tercipta dari cahaya sehingga pada peristiwa Isra Mi'raj malaikat Jibril nggak bisa mendampingi Nabi untuk berjumpa dengan Allah sumber cahaya. Padahal Nabi meminta dan mengajak malaikat Jibril, ayo dong temenin saya untuk sama-sama menghadap kepada Allah. Ayo dong. Kan kita udah lama berteman. Kita udah lama kenal. Masa giliran jumpa dengan Allah kau tinggalkan aku sendirian. Kau biarkan aku sendirian. Nggak CS nih. Kira-kira begitu bahasa kitanya. Apa jawab malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ya Habibullah, siapa yang mau berpisah dengan engkau wahai Nabi? Siapa yang mau berpisah dengan engkau wahai Rasul? Saya selalu kangen dengan engkau wahai Rasul. Tapi untuk urusan ini saya nggak bisa dampingin engkau wahai Rasul. Gimana? Kenapa? Malaikat Jibril memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan. Begini ya Rasul, saya ini terbuat dari cahaya. Kalau saya mendampingi engkau menghadap Allah sumber cahaya, maka saya akan sirna. Begitu. Malaikat terbuat dari cahaya, iblis terbuat dari api. Karena iblis terbuat dari api sehingga bawaannya panasan mulu. Saat itu dia panas apinya. Dia iri hati. Adam yang baru diciptain masih kita hormatin. Dia kan lebih muda, dia kan lebih junior, saya senior. Saya duluan ada. Dia mah baru muncul kemarin, baru lahir kemarin. Dia di bawah saya, dia lebih rendah dari saya, dia terbuat dari tanah, saya terbuat dari api. Udah gitu dia lahirnya belakangan. Munculnya belakangan, saya senior. Sorry dong. Masa senior harus tunduk-tunduk kepada junior? Sorry. Tuh sikap iblis tuh. Padahal menghormati orang itu, memuliakan orang itu, bukan karena asal mula apa dia diciptakan. Menghormati dan memuliakan orang itu bukan dilihat dari oh dia keturunan orang hebat, oh bukan. Tapi dari apa? Dari kemanfaatannya. Dari apa lagi? Terutama dari keimanan dan ketakwaannya. Dari apa lagi? Dari budi pekerti dan akhlaknya. Sebab Allah berdasarkan hadits Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat bentuk rupamu. Menilai orang itu bukan karena bentuk rupanya. Menilai orang itu bukan karena kekayaannya. Allah tidak melihat bentuknya bagaimana. Allah tidak melihat hartanya seberapa banyak. Walakin, tetapi Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah menilai seseorang bukan karena jabatannya. Bukan karena harta bendanya. Yang Allah lihat adalah bagaimana hatinya. Dari mana kita bisa lihat hati orang itu baik? Dari tutur katanya dan tingkah lakunya. Apa yang tersimpan dalam hati, ya, tercermin dari bagaimana budi pekertinya. Apa yang tersimpan dalam hati tercermin dari bagaimana tutur katanya. Apa yang tersimpan dalam hati tercermin dari bagaimana tingkah laku, akhlak dan adabnya. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Ini apa nih namanya nih? Ini apa namanya nih? Teko ya? Teko atau ceret yang diisi susu keluarnya kopi, nggak mungkin. Apa yang keluar tergantung apa yang ada di dalam. Allah melihat bagaimana hatinya. Allah melihat bagaimana perbuatannya, bagaimana amalnya, bagaimana budi pekertinya, bagaimana ibadahnya. Dan ibadah itu tidak bisa dipisahkan dari akhlak. Orang makin bagus ibadahnya, tergantung bagaimana akhlaknya. Maka buat kita yang alhamdulillah rajin beribadah, cerminkan ibadah kita lewat akhlak dan budi pekerti.
Jangan seperti iblis yang menilai seseorang dari performance semata, menilai seseorang dari senior atau junior, menilai seseorang dari apa? Dari keturunan orang cemen, dia bukan orang cemen, ngapain kita hormatin? Nggak gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iblis merasa lebih hebat dari Adam. Iblis merasa lebih superior ketimbang Adam, merasa lebih senior daripada Adam. Padahal kita diajarkan oleh agama kita jangan melihat asal kejadian seseorang, lihatlah fungsi, lihatlah keimanan, lihatlah kemanfaatan adanya dia, lihatlah tingkah lakunya, budi pekertinya. Lihatlah bagaimana keimanan dan ketakwaannya, karena inna akramakum 'indallahi atqakum, sungguh orang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang paling banyak bandanya, bukan orang yang paling ganteng, bukan orang yang paling cantik, bukan orang yang paling bagus rupanya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling hebat ketakwaannya kepada Allah, paling bagus paling bagusnya kualitas kemanfaatannya buat banyak orang. Aba wastakbaro, iblis enggan. Iblis menolak padahal yang nyuruh Allah. Wastakbaro, dan dia merasa sombong, dia merasa lebih hebat, dia ujub, dia takabur, padahal takabur itu adalah pakaiannya Allah. Allah yang berhak takabur. Orang nggak boleh takabur karena ilmunya, orang nggak boleh takabur karena harta bendanya, orang nggak boleh takabur karena jabatannya. Semakin banyak ilmu, harusnya semakin merunduk. Semakin banyak harta, semakin tawadu. Semakin tinggi jabatannya, dia harus semakin rendah hati. Wastakbar wa kana minal kafirin. Karena keengganannya untuk tunduk terhadap perintah Allah. Wastakbar, karena dia merasa lebih baik. Orang berilmu bagus, tapi ketika dia merasa lebih berilmu ketimbang yang lain, menjadi nggak bagus. Orang punya harta banyak, bagus. Sebab al-mu'minul qawi khairun minal mu'min ad-dha'if. Harta yang banyak, bagus, kita kudu jadi orang kaya. Tapi ketika merasa lebih kaya ketimbang yang lain rendahan, menjadi nggak bagus. Orang punya jabatan yang strategis dalam pemerintahan, dalam kekuasaan, silakan. Kalau kekuasaan itu buat kemaslahatan umat. Tapi ketika dia merasa lebih berkuasa, lebih berilmu, lebih kaya, lebih tinggi, lebih alim, lebih soleh, maka dia menjadi tidak baik. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk orang-orang yang ingkar. Iblis termasuk makhluk Allah yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dengan kita mentadaburi ayat ini. Di antaranya ayat ini menunjukkan kepada kita tentang buruknya sikap takabur dalam segala hal. Takabur karena ilmu, takabur karena ibadah. Oh, saya mah paling soleh di kampung ini. Saya mah paling soleh, saya paling rajin saya ibadahnya. Takabur. Takabur karena ilmu, takabur karena ibadah, takabur karena kekayaan, takabur karena jabatan, takabur karena sesuatu hal apapun. Itu nggak baik, sebab takabur itu akan menenggelamkan seseorang. Seperti tenggelamnya Qarun, takabur karena ekonominya, ditenggelamkan. Dengan takabur orang dibikin nyungsep, seperti Fir'aun laknatullah alaih. Takabur itu akan menenggelamkan. Bapak Ibu ingat nggak film Titanic? Itu yang membuat Titanic, kapal Titanic itu berkata begini, ini kapal nggak akan bisa tenggelam meskipun Tuhan mencoba untuk menenggelamkannya. Tenggelam. Takabur. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita buruknya perangai takabur. Iblis terusir dari surga dan menjadi makhluk terkutuk karena takabur. Yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Kaya sombong nggak boleh. Apalagi miskin sombong, lebih nggak boleh. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu sami'na wa ata'na, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan membangkang. Jangan membangkang. Kalau membangkang, kita akan terusir seperti terusirnya iblis laknatullah alaih. Ketika perintah Allah datang, ikuti apa yang dilakukan oleh para malaikat. Fasajadu, segeralah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan banyak pelajaran, hikmah, manfaat yang bisa kita ambil dengan kita mentadabburi, mengkaji surah Al-Baqarah ayat 34. Nggak terasa ya, ternyata udah sampai jam 9:30. Saya terlalu semangat menyampaikan. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Saya pikir cukup ya. Ya. Hadakallahu wa iyyakum. Akhirnya dengan doa kafaratul Bismillahirrahmanirrahim. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus semangat. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah usai sudah acara taklim kita malam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya Ina selaku pembawa acara, mohon maaf atas kekurangan keilafan. Marilah kita menutup pengajian dengan doa majelis kafaratul. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illallah. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.